Assalamualaikum Ibu Risa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Dari tujuan hari ini, pertemuan hari ini ya Bu ya. Ini adalah pasca observasi kemarin ya Bu ya tujuannya. Nah sebelumnya kan kita pernah melakukan pra-observasi yang kita lakukan kemarin. Terus habis itu kita melakukan juga observasi ya Bu ya, yang saya ke kelas Ibu. Nah sekarang ini dihadirin PT kami dengan Ibu Rika. Nah ini adalah pasca observasinya. Nah di sini hanya istilahnya di pasca ini rancangan yang kita bicarakan kemarin sebelum pra, habis itu saya observasi juga, terus habis itu di paskanya ini kita bisa ke kegiatan observasinya kemarin bagaimana yang Ibu rasakan dari sebelum pra kemarin ya Bu ya, itu tujuan hari ini ya Bu ya. Bagaimana Ibu perasaan kemarin pada saat di observasi itu? Perasaan saya itu sebenarnya seneng ya, deg-degan juga ada gitu ya. Karena kan biasanya kan sebenarnya sudah biasa sebenarnya kalau ada yang guru menilai di dalam kelas itu ya. Apa ya, seneng aja lah Bu Setia gitu, karena ada yang memberikan masukan-masukan kepada saya bagaimana cara saya mengajar gitu kan, ada kelebihan dan kekurangan saya ketika saya berdampingan dengan siswa di dalam kelas. Biasanya kan saya yang menguasai kelas sendiri gitu, tapi kan ini kan ada penilai gitu ya, jadi groginya ada juga gitu kan. Ya seperti itulah Bu Setia. Kemarin kita buat kesepakatan itu ya Bu ya, kan ada kita berbicara yang sebelumnya ya Bu ya, Ibu itu ingin mengembangkan di KSN-nya atau yang di pembelajaran berdiferensiasinya, terus Ibu juga ada tujuan pembelajarannya ya Bu ya, saya ingetin lagi kembali ya Bu ya, maaf ya Bu ya. Terus habis itu Ibu memilih untuk pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, dari strategi-strategi yang Ibu gunakan. Boleh Ibu diceritakan bagaimana prosesnya kemarin, strategi yang Ibu gunakan itu Sebenarnya kemarin saya mencoba yang di dalam kelas kan, karena saya bahasa Indonesia kan, menjelaskan apa tentang struktur teks eksposisi. Iya, saya kemarin memilih di dalam kelas itu apa ya, pembelajaran rencananya sih saya menerapkan yang berdiferensiasi ya. Nah, sudah saya kelompokkan anak-anak tersebut, ada yang dengan tingkat kemampuan yang berbeda ya Bu Setia ya, ada yang kemampuan rendah, ada yang kemampuan sedang, ada kemampuan tinggi. Tapi berhubung di kelas tersebut untuk pembelajaran teks eksposisi yang memahami strukturnya itu bisa disimpulkan hanya dua Bu Setia. Dari yang tiga tadi, dua itu kemampuan yang rendah dan kemampuan yang sedang. Karena kalau untuk yang tinggi, anak-anak yang di dalam kelas itu yang berdasarkan kelompok kemarin itu masih sama dengan kemampuannya dengan yang kemampuan yang sedang ini Bu Setia. Ya seperti itu. Dari kemampuan yang sedang ini kan ada kemampuan yang rendahnya. Jadi Ibu tuh melihat kemampuan yang rendahnya itu, kenapa Ibu itu mengatakan kok anak ini masih rendah gitu. Iya, karena kemarin kan ketika berdiskusi ya Bu Setia, ketika berdiskusi di dalam kelompok itu kan mereka tuh apa ya, masih banyak bertanya gitu ya, banyak bertanya, Bu ini tugasnya apa, terus diapakan, terus untuk menentukan strukturnya kan ada tiga tuh ya Bu Setia, ada tiga strukturnya itu. Terus mereka masih bingung gitu ya, masih banyak bertanya, terus masih susah juga untuk menangkap apa yang sudah dijelaskan gitu ya. Tapi kalau untuk yang kemampuannya sedang, mereka sudah bisa menangkap apa yang diinginkan gitu kan, apa yang disuruh, apa yang dibutuhkan dalam kelompok tersebut gitu. Berarti ini Ibu di diferensiasi prosesnya ya Bu ya. Terus habis itu dari capaian keberhasilan ini yang Ibu harapkan itu seperti apa sih Bu sebenarnya? Sebenarnya saya pengen apa ya, anak-anak itu semuanya tuh mampu
menjelaskan kembali apa yang sudah mereka dapatkan, apa yang sudah saya jelaskan juga. Terus mereka juga apa ya, berani mengungkapkan pendapat. Apalagi kan kemarin itu kan pas diskusi tampil ke depan kelas tuh, yang untuk yang siswa yang kelompok yang rendah tadi kan itu susah untuk mengeluarkan pendapat gitu. Kalau yang siswa yang sedang itu sudah bisa untuk mengungkapkan pendapat. Nah, yang pengen saya pengen bisa lagi memotivasi mereka gitu kan, agar apa ya, dalam pembelajaran itu aktif gitu ya, nggak ada yang rendah, nggak ada yang ini sedang gitu kan. Maksud saya biar apa ya, mereka tuh yang penting berani mengungkapkan pendapat terlebih dahulu gitu ya. Ya berarti ibu tuh harapannya tuh dalam saat presentasi nih ya Bu ya, kalau harapan yang saya harap ini berarti pada saat ini di kegiatan diferensi prosesnya itu ibu tuh ingin anak itu tuh tidak takut memberikan argumen gitu ya Bu ya. Iya benar. Kira-kira di dalam proses ini skala ibu di nomor berapa ya ibu? Udah nilai diri ibu gitu dari ketercapaiannya gitu nah Bu. Kalau menilai diri sendiri mana ya, nggak pede ya sebenarnya. Kalau saya ya sekitar berapa ya, 85 lah Bu Setia. Karena untuk mencapai 100 itu kayaknya belum bisa saya, karena apa ya, saya belum dalam kelas itu saya belum bisa membuat anak itu aktif ya, maksudnya itu aktif semua maksudnya. Walaupun ada beberapa anak yang sudah bisa menangkapkan pendapat yang aktif dalam kelas kan, tapi untuk merangkul semua itu harus memberikan motivasi lagi gitu. Yang itu yang belum saya temukan, memacu anak agar lebih aktif tuh kayaknya susah mungkin. Di sini ibu sudah ngomong ini harus lebih merangkul anak lagi untuk menghasilkan nilai yang 100 gitu ya Bu ya, biar anak itu bisa berani. Kira-kira ada nggak Bu dari angka 85 ya Bu, untuk ke 100 itu tuh ada nggak teknik ibu yang ingin ibu gunakan lagi gitu? Nah, selain ibu tuh merangkul anak, selain memberikan motivasi anak, ada nggak Bu dalam diri ibu, oh saya harus melakukan apa ya gitu, nah agar anak itu tuh bisa memberikan argumen, bisa memberikan anak itu bisa aktif lagi tanpa ibu tuh harus apa ya, mengarahkan jalannya, gini lah nak, gini nak, gitu, seperti itu. Sebenarnya kalau dalam kelas itu saya sudah ada beberapa kelas ya, saya sudah menerapkan tutor sebaya Bu Setia. Yang sudah bisa itu biasanya mengajari yang belum bisa gitu ya, terus menjelaskan kembali apa yang sudah mereka dapatkan ke temannya gitu ya. Kalaupun yang diberikan penjelasan ini belum jelas lagi, nanti saya akan menambahkan gitu ya, seperti itu Bu Setia. Ada tutor sebayanya gitu ya. Jadi ini ya Bu. Iya. Kalau menggunakan tutor sebaya ini pada saat kelas yang kita observasi kemarin ibu sudah nerapin? Kalau untuk tutor sebaya yang yang kemarin iya, sebenarnya nggak terlalu aktif ya untuk tutor sebaya yang kemarin Bu Setia ya. Tapi anak itu ada yang misalkan kelompok ini kan bingung nih, Bu ini gimana, nanti yang nyahut ya kelompok yang satu ini nyahut gitu ya. Cuman dia nggak mendatangi yang kelompok yang belum bisa ini gitu. Berarti harapan ibu itu sudah mendekati lah dari angka 100 ibu dengan menggunakan tutor sebaya gitu ya. Alhamdulillah. Kira-kira ada nggak Bu selain strategi ibu mendekati anak tersebut, terus habis itu mengajak anak dengan tutor sebaya, berarti kan yang ibu inginkan anak itu bisa aktif semua. Ada tidak ibu strategi yang lainnya yang ada, oh saya mau melakukan ini tapi ibu ada ragu, bisa pemanasan ya, seperti stretching ya menggunakan tapi itu jarang saya lakukan ya Bu Setia. Paling saya lakukan itu ketika anak itu sudah merasa bosan di dalam kelas, apalagi kalau misalnya bahasa kan 3 jam gitu ya di dalam kelas. Kalau siang itu kan bawaannya untuk ya, jadi saya ajak untuk stretching tapi nggak terlalu sering seperti itu, biar anak itu agak melek dikit, nggak ngantuk.
dari kegiatan Pak observasi ini Ibu sudah mengungkapkan keinginan Ibu bagaimana gitu ya Bu. Dari Ibu sekolahnya berapa sudah Ibu ceritakan. Terus kira-kira ada nggak Ibu ini dari tahap-tahapan tadi ada yang ada lagi nggak kegiatan yang ingin Ibu kembangkan lagi dalam pembelajaran Ibu? Dalam pembelajaran Ibu itu ada tidak yang ingin Ibu kembangkan lagi? Maksudnya gimana ya Bu Setia? Kita kan kemarin pembelajarannya kan ada pembelajaran berdiferensiasi proses. Nah, dari perannya itu kan kita melakukan tujuan Ibu, terus habis itu Ibu menggunakan asesmen awalnya, kan ada itu ya Bu ya. Terus habis itu Ibu menggunakan LKPD-nya, bagaimana diferensi kontennya, bagaimana prosesnya, bagaimana nanti hasil produknya. Terus habis itu pada saat yang Ibu ceritakan ini kan Ibu menemukan ini anak yang tidak aktif kayak gitu kan. Kira-kira ada nggak area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan lagi ya, karena saya bahasa ya, karena bahasa itu kan berbicara itu kan penting ya, penting. Terus berani tampil, terus berani juga mengungkapkan pendapat, terus berani, pokoknya harus percaya diri. Kalau iya harus percaya diri ketika di depan kelas atau mengungkapkan pendapat, walaupun pendapatnya itu agak sedikit berbeda dengan misalkan materi itu bisa tuh. Berarti di sini Ibu menggunakan yang dirubah adalah diferensi prosesnya gitu ya Bu, maksudnya. Jadi Ibu menyiapkan media yang berbeda gitu. Itu bagaimana Ibu? Kalau media biasanya kan saya masih menggunakan PowerPoint ya, PowerPoint. Kalau sebenarnya anak itu kalau lihat gambar-gambar atau lihat yang bergerak-bergerak itu kan paling senang gitu anak-anak. Kalau media masih tetap saya pakai PowerPoint. Terus biasanya juga saya kadang ngajak anak itu ke luar kelas, duduk-duduk misalnya, cari angin misalnya. Ya, seperti itu lah Bu Setia. Dari percakapan ini Ibu apakah sudah istilahnya dalam kegiatan observasi dari kegiatan paskanya ini, dan saya juga sudah mendapatkan area pengembangan Ibu yang ingin Ibu kembangkan. Kira-kira perasaan Ibu hari ini gimana? Bahagia hari ini. Oh bahagia. Saya senang sekali hari ini Bu Setia. Sudah istilahnya sebenarnya Ibu tuh sudah melakukan, saya itu melakukan sesuatu tapi ya Bu ya, selama ini kan nggak berani gitu. Nah sekarang ini gimana Ibu mau mencobanya atau gimana? Ya saya mau mencoba lebih bagus lagi, lebih baik lagi, agar saya tahu menggali kemampuan diri saya sendiri gitu ya. Apalagi kan dengan ada penilaian seperti itu ya Bu Setia, apalagi ya yang menilai saya guru yang berpengalaman gitu ya. Kayak manusia berarti ya Bu. Iya, jadi pengalaman sendiri lah untuk saya sendiri. Saya senang sebenarnya Bu Setia kalau saya di kelas itu ada melihat cara saya mengajar gitu kan. Jadi saya tahu kekurangan saya seperti ini. Jadi ada masukan-masukan untuk saya lebih berkembang lagi gitu. Gini ya Bu, kalau dibilangnya ada kekurangan atau tidak ada kekurangan dengan diri kita ya Bu ya, mungkin gini ya Bu, kita itu mau memunculkan tapi itu tuh kita ada ragu gitu. Iya Bu, itu sering juga itu ya. Iya sering. Tidak percaya diri mungkin ya Bu. Tapi setelah ada perannya ini, ada proses observasinya, ini paskannya seperti ini, bagaimana percayaan dari Ibu? Boleh diceritakan Ibu? Ya sepertinya percayaan diri saya sudah agak sedikit meningkat ya. Jadi untuk mencoba Ibu tuh sudah mulai nggak ragu lagi ya Bu ya, nggak takut salah, untuk memunculkan potensi itu tuh kenapa kita takut gitu ya Bu, sudah ada ya Bu ya. Malu biasanya ya, kalau pertama-tama itu kan mungkin malu ya, nggak percaya diri itu tadi. Tapi kalau sekarang ini alhamdulillah sudah sudah bisa menilai diri sendiri gitu. Iya. Oke Bu, itulah hasil dari percakapan kita ya Bu ya. Tetaplah terus ya Bu ya, kita itu menggali potensi diri. Dari proses stretching hari ini saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Besok kalau ada apa lagi saya minta tolong lagi ya Bu.
musik ya. Iya. Terima kasih Iya, Bu. sama-sama.